Shalom jemaat Jireh yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersuka cita kalau kita hari ini bisa beribadah bersama-sama. Ayo katakan, mungkin kau ada bersama-sama dengan suami, istri, anak. Katakan, kau bersuka cita? Tanyakan, ada sukacita Tuhan? Mari kita siapkan hati kita. Mari sebentar kita akan beribadah, memuji Tuhan, menyembah Dia. Siapkan hati kita, bawa pujian dan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Pertolongan selalu ada di dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sungguh sangat baik. Mari saudara, mari kita menyembah Dia, memuji Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau telah jawaban. Amin. Oh hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju hanya pada Yesus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, tanganmu bekerja.
kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Katakan sama-sama, benar. Dialah Allah yang besar, yang sanggup menolong hidupmu dan hidupku. Janjinya ya dan amin. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan sekali lagi, aku punya, amin, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Iya rapatakan arabashanda rapatakan rabana. Iya napatakan arabashiki rapatakan rabana. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita akui kebesaran-Nya jauh melebihi apa yang ada keadaan sekarang. Kita akui, mari kita agungkan Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dialah yang sanggup menolong hidupmu dan hidupku. Mari saudara, saya mengajak semua berdoa. Semua berdoa, hadapkan hatimu, hadapkan hidupmu kepada Tuhan. Dialah jawaban dalam hidup kita. Oh, rapasyikirana rapatakana rawasandu. Haleluya, haleluya. Ya rapatakan harabasyane. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau pertolongan kami. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Oh. Thank you Lord, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Walaupun keadaan sulit apapun, tetapi kami masih bisa menikmati hadirat-Mu. Kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, tapi kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Engkau sanggup memberkati sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau berduduk saat ini, kami mau mendengar. Kuasai hati pikiran kami ya Tuhan, terangi hati kami.
Sebentar kalau firman-Mu disampaikan bersama dengan hamba-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau berbicara, Engkau sudah berbicara pada hamba-Mu, perkataan-Mu sendiri, kata-kata-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau yang akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan jam-jam ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama pada siang hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa biar pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan boleh menikmati bersama dengan keluarga di rumah. Kami berdoa untuk jam-jam ini, menit-menit ini, sungguh pengurapan yang baru, memampukan kami untuk mengerti kehendak firman-Mu. Kami percaya tahun ini Engkau akan membawa kami kepada kemajuan rohani, bahkan kedewasaan rohani. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, bertemu lagi dalam kasih kemurahan Tuhan. Saya percaya seberapa banyak di antara saudara yang bisa bersama-sama dengan kami, kita akan belajar firman Tuhan. Mungkin ada beberapa yang senang ya pagi hari ini, gak usah mandi dulu, pergi ke gereja, kemudian menikmati firman Tuhan, tapi bersama-sama dengan keluarga, istri, anak-anak. Saya berharap kita bisa fokus bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan, menyelesaikan bulan ini dengan sukacita walaupun keadaan yang tidak terlalu baik, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan melihat beberapa hal. Kita percaya minggu yang lalu kita belajar tentang Mazmur pasal 91. Tembok api Tuhan boleh menyertai kita. Malaikat kita melindungi kita dari keadaan yang ada. Saya hanya berharap saudara dan saya bisa tekun bersama dengan Tuhan. Bersabar. Orang yang bersabar itu artinya orang yang percaya bahwa sesuatu hal yang terjadi pasti ada akhirnya. Dan kita tetap bersabar di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan melihat 2 Timotius pasal yang ke-1. 3 ayat kita baca sama-sama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasku. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Paulus menulis surat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Saya yakin Timotius bukan dalam keadaan seperti kita saat ini yang menghadapi yang disebut dengan virus. Tetapi pada saat ini benar-benar Timotius juga mengalami apa yang disebut dengan ketakutan di dalam hidupnya. Karena dia in between dalam situasi yang ada. Di satu sisi dia harus percaya dengan apa yang dia pelajari dari firman Tuhan. Tapi di sisi yang lain dia menghadapi satu tantangan yang nyata-nyata di dalam hidupnya. Itu sebabnya Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius. Kita lihat ada yang disebut dengan roh ketakutan. Ayat yang ke-7 dikatakan gini, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, bukan ketakutan, tetapi roh. Kata roh yang sama sebetulnya dipakai juga untuk istilah Roh Kudus. Pneuma itu sama. Jadi itu spirit, itu roh. Tetapi ini roh yang bukan datang daripada Tuhan. Dan roh ketakutan itu bukan datang daripada Tuhan. Berbeda dengan ketakutannya sendiri, bahkan mungkin lebih besar daripada ketakutan itu. Ada spirit yang mengganggu akan Timotius pada saat itu. Dan Tuhan firman Tuhan berkata, roh ketakutan bukan datang daripada Tuhan. Roh ketakutan datangnya dari setan dan memberikan intimidasi kepada manusia. Dan saudara tahu, kalau intimidasi itu masuk di dalam kehidupan manusia, maka dia
dia akan merusak kehidupan manusia. Tadi dikatakan bahwa roh ketakutan itu akan maksud saya roh ketakutan itu akan menghancurkan kekuatan kita, menghancurkan kasih kita, menghancurkan ketertiban yang ada di dalam hidup kita. Tetapi roh yang datang dari Tuhan, yang dikatakan bahwa roh yang diberikan Tuhan itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan, bukan yang menimbulkan atau menghancurkan kekuatan, yang bisa menimbulkan kasih dan ketertiban. Loh Pak, mungkin saudara akan tanya, Pak, bagaimana ketakutan kok bisa menghasilkan sesuatu atau menghasilkan satu kelemahan atau menghancurkan kekuatan manusia? Iya, kalau roh ketakutan itu menginfeksi kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Walaupun orang itu badannya besar, kelihatannya sehat, tetapi akan membuat orang itu menjadi lemah dan menjadi lemas, saudara. Nggak berdaya. Karena ini spirit. Ya, ini spirit. Dan yang kedua, kalau roh ketakutan itu masuk menginfeksi manusia, maka yang akan terjadi, hilangnya akan sukacita, hilangnya akan kasih kepada orang lain. Ya, saudara, saya perhatikan di sosial media ya, orang itu bisa berebut berebut itu ya, tisu, kemudian orang bisa berantem ya. Padahal sebelumnya mungkin kalau masalah tisu nggak masalah, saudara ya. Kita malah bisa mungkin bagi-bagi kepada orang lain. Tetapi ketika terjadi sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia, yang menginfeksi manusia, maka kasih kepada orang itu bisa hilang. Ya toh? Sama juga di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan sidang jemaat kita. Kalau kita izinkan roh ketakutan itu memasuki hidup kita, tiba-tiba kasih kita kepada sesama, kepada pasangan kita bisa hilang. Dan juga dikatakan kalau itu masuk dalam hidup kita, maka yang terjadi bukan ketertiban, tetapi justru keributan yang luar biasa. Nah, saudara, sebetulnya berbicara tiga hal. Kekuatan itu berbicara secara fisik, gitu. Kasih itu berbicara soal hati, benar nggak? Nah, kemudian ketertiban itu bicara soal jiwa. Dan infeksi daripada roh dari kuasa kegelapan itu membuat kita lemah dan tidak berdaya. Roh ketakutan itu bisa jauh menjadi lebih jahat daripada ketakutannya sendiri. Ya, nah, ketakutan kita saat ini menghadapi wabah, virus yang ada rasa takut. Tetapi kalau itu berubah menjadi roh ketakutan yang menginfeksi hidup saudara, maka iman kita akan runtuh. Itu sebabnya mari kita akan bersama-sama memperhatikan apakah roh iman yang masih menguasai hidup kita atau roh ketakutan. Paulus ini melihat dalam kehidupan Timotius, karena dia in between. Kalau dia melangkah sedikit keluar atau ke arah ketakutan, maka hidupnya menjadi bahaya. Tetapi kalau dia melangkah ke dalam, di dalam imannya, maka Alkitab berkata dia akan kuat dan teguh. Perhatikan ayatnya yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan kepadamu, kepada engkau, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasku. Nah, di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebetulnya di dalamnya ada karunia iman. Nah, seringkali itu tidak kita pakai. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita melalui penumpangan tangan, melalui doa hamba-hamba Tuhan, itu hanya tersimpan di dalam hidup kita. Nah, Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya si Timotius, bukankah kamu ada karunia iman di dalamnya? Nah, kalau ada ketakutan mulai muncul, atau sebelum roh ketakutan itu mengintimidasi dia, lawan itu, kobarkan itu iman. Apa yang sudah kita dapatkan, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memutuskan apakah kita mau di area ketakutan atau kita mau hidup di area iman yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kehidupan kita.
Kalau saudara hidup di area ketakutan, maka nanti roh ketakutan itu akan menimpa hidup kita. Dan itu lebih dahsyat daripada ketakutan itu sendiri. Tetapi kalau saudara masuk di dalam lingkup atau area iman, maka roh iman itu akan membara luar biasa. Dan kita berkata, dengan iman kamu akan mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan ayat yang kelima, saudara. Kita balik ke ayat yang kelima. Sebab aku ingat itu akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lui dan juga di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam kamu. Nah, hal yang ketiga sebetulnya ada yang disebut warisan iman. Dan kita itu juga harus tahu bahwa kita ini sebetulnya menjadi anak Tuhan itu mewarisi iman. Dari mana? Dari pengetahuan kita tentang firman, tentang orang-orang yang menjadi pahlawan iman yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang mengajar hidup kita, dari hamba-hamba Tuhan yang terus menginjeksi firman Tuhan di dalam hidup kita. Itu menjadi karunia iman yang luar biasa, menjadi warisan iman di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, saudara, maka ketakutan pasti akan kabur di dalam hidup kita. Dari hidup kita, maksud saya. Nah, saudara, iman itu bisa diturunkan di dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan, ketakutan itu sifatnya hanya sementara, ya, hanya disebar sementara. Pada waktu tertentu. Hari ini memang kita ini mungkin mengalami ketakutan, tapi nggak akan mungkin tahun depan sudah nggak takut seperti ini lagi, ya. Atau mungkin beberapa bulan sudah nggak takut. Karena itu sifatnya hanya sementara. Tetapi saudara, ketakutan itu kalau sampai menjadi roh ketakutan terinfeksi dalam hidup kita, itu membuat iman kita ini lemah. Tapi perhatikan, yang namanya iman itu bisa diwariskan, bahkan sampai 2 turunan, bahkan kemudian 2 turunan lagi. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa dan hebat? Nah, untuk itu ini sebetulnya adalah waktu yang sangat baik untuk kita mempraktekkan iman yang sudah kita pelajari, ya. Itu sebabnya kalau kita memiliki iman dalam situasi seperti begini, itu saatnya kita mempraktekkan iman. Karena iman akan mengalahkan dunia. Amin. Praktekkan. Jangan menjadi orang atau menjadi agen-agen ketakutan. Tetapi justru kita jadi agen iman saat ini. Kita bisa bicara tentang kebaikan Kristus, kehebatan Tuhan. Seperti 1 bulan ini kita belajari, dia Yehova Elyon, dia El Shaddai, dia Tuhan yang maha besar, dia yang bijaksana, dia yang berwibawa, dia yang bertanggung jawab atas kita. Justru pada saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mempraktekkan iman. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, kita melihat jangan menjadi agen-agen ketakutan. Menjadi orang-orang yang bisa menjadi agen iman. Nah, tapi seringkali memang ketakutan itu kan adanya cuma di hati dan di pikiran. Bahkan seringkali tidak terjadi, bukan? Apa yang kita takutkan itu justru sebagian banyak nggak terjadi. Ketakutan itu hanya sesuatu yang ada di angan-angan yang belum tentu itu kebenarannya ada. Benar nggak? Gitu. Misalnya saya ngomong sama Bapak Ibu, ya, kamu jangan lewat itu di situ kalau malam ada itu ada gendruwo gitu ya, wajahnya katanya sih semua warnanya hijau gitu ya, mukanya hijau, kupingnya hijau, lidahnya panjang hijau, bajunya hijau, sepatunya hijau, atau mungkin warna merah, matanya merah. Jangan lewat situ ya, sebab kalau lewat situ sendirian nanti pasti si setan itu akan melihatin kamu. Kalau saya sebarkan kata itu kepada saudara, ya, atau saya berkata kepada saudara, hati-hati ya, kalau ke gereja jangan malam-malam, ya, selalu tuh ada penunggunya goyang-goyang tuh pakai pakaian putih. Saya sebarkan, dan yang nyebarkan saya sebagai anak Tuhan. Kira-kira saudara berani nggak jalan sendiri? Minggu yang lalu kan kita sudah kasih tahu nih, ya toh, iman sudah saya injek dalam hidup saudara.
bahwa Mazmur 91 ayat 11, malaikat yang akan mengelilingi kita. Dan karena dia spirit, roh, maka cara hadirnya dia itu berbeda. Kadang mendatangkan rasa yang merinding dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, iman kita berkata bahwa itu adalah malaikat yang melindungi kita. Terus kemudian saya sebarkan berita seperti tadi. Berani enggak, saudara, lewat di tempat yang saya tunjukkan? Nah, itu sebetulnya kan cuma angan-angan, rekayasa yang saya buat. Nah, saudara, itu sebabnya mari kita hidup di dalam iman dan justru kita bicarakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita yang mengalami ketakutan. Amin. Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12 dan 13. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ulangan 10 ayat 12-13, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hatimu. 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya apa? Baik keadaanmu. Tuhan berkata kepada umatnya, takut kepada Tuhan, bukan takut kepada roh ketakutan. Beribadah kepada Dia, berpegang pada perintahnya. Bukankah itu yang kita injek dalam kehidupan kita? Dan Alkitab berkata supaya baik keadaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicarakan hal itu, semua kita tahu, itu kita membicarakan hal-hal yang rohani. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, pikirkan atau lakukan perkara-perkara yang rohani. Maka Tuhan, Dia akan menolong kita untuk menolong kita di dalam perkara-perkara jasmani kita. Amin. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Saya perhatikan kalau kita melihat data-data dari WHO, ya, data-data dari WHO itu sebetulnya lebih mengerikan dari virus corona yang ada. Saudara bisa cek mungkin di Google atau apa. Hari-hari ini saudara ya, orang yang mati bunuh diri itu setiap 1 detik satu detik satu orang mati bunuh diri. Jadi kalau 1 tahun itu kira-kira 800.000 orang mati dengan cara bunuh diri. Saudara takut nggak? Hah? Gitu. Biarin aja Pak, ngurangi ya. Saudara nggak takut kan? Nih, untuk urusan kecelakaan, orang yang mati karena kecelakaan itu ada 2,4 juta per tahun. Jadi naik motor tabrakan, naik pesawat jatuh, itu 2,4 juta per tahun. Saudara takut nggak? Kalau saudara nggak takut, kalau saudara takut kan pasti saudara nggak mau pergi kemana-mana. Di rumah aja. Kenapa? Kecelakaan nanti. Di rumah juga bisa kecelakaan, ketiban barang besar, mati juga. Saudara takut nggak? 2,4 juta per tahun orang mati karena kecelakaan. Narkoba, setiap hari ada 50 orang mati karena gara-gara narkoba. Jadi ada 18.250 orang per tahun mati karena narkoba, anak-anak muda. Saya tanya, saudara takut nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena tidak diberitakan terus-menerus. Karena tidak diekspos terus-menerus. Sekarang yang mati karena virus corona berapa? Tetapi semua kita menjadi lemah. Karena bukan hanya masalah ketakutan, roh ketakutan menyerang kita. Kemarin kita berdoa keliling, doling saudara. Beberapa mobil kita sama-sama jam 5 sampai jam 6 sore dibagi ke arah utara, timur, selatan. Seluruh kota Sydney ini, ya nggak seluruh sih saudara ya, semaksimal yang kita bisa buat khususnya di sekitar Sydney City ini. Kita berdoa supaya apa? Supaya ketakutan yang dialami tidak ditumpangi oleh roh ketakutan ini. Sehingga bisa menjadi anak-anak Tuhan menjadi lemah. Oh, ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa. Ada seorang pastor,
yang ketika berdoa dia melihat ada naga yang kelihatan ekornya, kemudian tiba-tiba waktu kepalanya mau naik ditindih dengan kaki yang besar. Saya percaya itu kaki daripada Tuhan kita. Amin. Ya. Ada kita yang merasa mendapatkan impresi bahwa hari ini hampir seluruh dunia, saudara ya, gereja-gereja Tuhan mengadakan acara secara online gini, nggak kumpul sama-sama, sehingga beritanya di udara ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita mengalami ketakutan yang berlebihan? Saya khawatir kalau roh ketakutan sudah mulai menginjak hidup kita. Kalau hanya sekedar ketakutan atau takut itu masih manusiawi. Tetapi kalau roh ketakutan itu spirit yang harus kita hancurkan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak usah takut. Ya, karena kita masih mempunyai Tuhan yang memperhatikan orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Amin. Nah itu sebabnya jangan sebar-sebarkan hal-hal yang buruk. Ya. Supaya apa? Supaya ketakutan tidak berubah menjadi spirit di dalam kehidupan kita. Ya, saat ini nggak usah banyak-banyak menyebar-nyebarkan masalah corona. Saudara, kalau saudara tidak kuat membaca, nggak usah dibaca. Karena itu bisa menimbulkan hal yang lebih besar dari hanya sekedar ketakutan. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Sebentar kita akan segera selesai. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Ini bicara soal Gideon ketika akan menghadapi Midian, saudara. Midian atau apa lagi? Ya Midian ya. Itu Tuhan Gideon mendapatkan 32.000 orang tentara untuk bersama-sama dengan dia. Tetapi di antara mereka banyak yang takut. Bagaimana menyeleksinya? Jangan ditanya aja, siapa yang takut pulang aja. Dan heran saudara, hampir 2/3, 22.000-nya pulang, tinggal 10.000. Dan itu pun masih disaring lagi. Bagaimana orang-orang yang serius mau berjalan bersama dengan Tuhan dengan cara yang sopan, cara yang minum dengan sopan, itu yang dipilih cuma 300. Dan Tuhan bisa berkarya dengan 300 orang dan memenangkan peperangan yang ada. Dan Alkitab bahkan berkata mereka menjarah, merampas akan harta-harta yang dikalahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau berjalan dengan orang-orang yang memiliki iman dan kepercayaan. Tidak ada rasa takut, karena bukan roh ketakutan yang di dalamnya, tetapi ada roh iman. Dari mana? Dari keturunan bapak keturunan kita, dari orang-orang yang mengajar kita tentang iman. Dan itu sebabnya Paulus berkata, kobarkan. Timotius, kobarkan iman, kobarkan karunia. Semua kita punya karunia, amin. Di antara kita ada yang punya 1, 2 karunia. Mungkin kita sudah kira-kira 10 tahun mengikuti Tuhan. Karunia itu loh dikobarkan, saudara. Kobarkan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menghancurkan kuasa-kuasa roh ketakutan, ya. Jadi karena ketakutan itu, roh ketakutan itu akan merampas iman kita, tetapi iman akan mendatangkan kekuatan. Jauh-jauh ketakutan dari hidup kita, ya. 2 ayat lagi. Yang pertama adalah Lukas 21 ayat yang 26. Tuhan Yesus berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tuh perhatikan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, banyak orang yang lemas, mati karena cemas dan karena ketakutan. Nah itu saudara yang dikasihi Tuhan, itu nubuatan yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri untuk akhir zaman. Bukankah hal-hal ini sedang kita hadapi hari-hari ini? Dalam feeling saya sih masih ada hal-hal yang akan terjadi di depan. Tapi kita latihan ya, sama-sama kita latihan hari ini. Itu spirit itu kita harus hancurkan, ganti dalam hidup kita dengan roh kekuatan yang datang dari Tuhan. Ayat terakhir, kemudian nanti kita akan berdoa bersama-sama. Amsal pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-24 sampai 20 ya.
26 dan 27. Amsal 14 ayat 26 dan 27 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak Ibu, kalau ada istilah takut, jangan takut kepada roh ketakutan yang disebar oleh iblis. Kalau kita bicara soal takut, biar kita punya roh yang takut kepada Tuhan. Amin. Karena Amsal berkata, di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Di dalam takut akan Tuhan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di dalam takut akan Tuhan kita terhindar dari jerat maut. Amin. Tutup Alkitab saudara, masukkan di dalam pikiran kita sama-sama saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Saya mau mengajak kita nanti akan melakukan pengurapan bersama-sama ya. Bapak Ibu, kalau ada lotion atau ada minyak urapan di rumah, tolong siapkan, atau mungkin baby oil. Kita akan mengadakan pengurapan bersama-sama, walaupun secara tempat jauh, tetapi saya percaya hari ini kita akan melakukan pengurapan bersama-sama ya. Kita berdoa, Tuhan akan bekerja. Ada lagu yang berkata, ya Tuhan ku percaya. Kita akan nyanyikan lagu ini, kemudian saya akan berdoa untuk kita sekalian supaya tangan kasih Tuhan boleh menolong kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Rawashekaya nama shekerede. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Amin. Melewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi katakan, ya Tuhan ku percaya. Amin. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Biar musik boleh menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa saat ini. Terima kasih untuk roh iman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Melalui pemberitaan firman, melalui contoh-contoh iman yang Kau berikan kepada kami selama pengiringan kami kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar kami dimenangkan dari pertandingan iman pada saat ini. Mengalahkan setiap kuasa roh jahat yang menebarkan dengan roh ketakutan. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir diganti dengan roh iman yang datang daripada Tuhan. Amin. Ajari kami itu hidup benar dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang berada di mana saja. Mungkin ada di jalan, mungkin ada di rumah bersama dengan keluarga. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang memberikan pengurapan yang baik. Bapak Ibu, mari kita akan siap bersama-sama melakukan pengurapan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya.
Berikan minyak itu di dalam tanganmu, bagikan kepada pasanganmu, bagikan kepada anak-anakmu. Dan kita akan bersama-sama, mari kita angkat bersama-sama. Di dalam dahi kita, taruh di dalam dahi kita. Di dalam nama Yesus, aku mengurapi hidupku. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu mengurapi seluruh sidang jemaat yang ada. Pengurapan yang datang daripada Tuhan, yang menghancurkan roh ketakutan dalam nama Yesus. Seperti Engkau melewati bangsa Israel. Dengan tulah itu Tuhan, ada tanda Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami, orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terhindar dari segala jerat malapetaka. Terima kasih, kami mau percayakan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, semua diurapi, diberi tanda Kristus dalam hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa tidak lagi menjadi agen-agen ketakutan, tetapi anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang, agen-agen iman. Saat ini saatnya untuk kami berbicara kepada sekeliling kami. Ada Yesus yang menolong hidup kami. Ada Tuhan yang mengasihi kami. Sehingga justru di kesempatan saat ini, iblis menjadi tercengang. Karena banyak jiwa datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Kirana lama shekara lama takaya. Beberapa saat kita berbahasa roh. Kirana lama tasung karamata kaya kayama. Sintina matia karamata kaya mutiaka. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Engkau menerima berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh sukacita yang sudah diberkati Tuhan, kita berkata bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Glory kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom buat semua yang sudah mengikuti acara ibadah ini. Senang kita bisa beribadah bersama-sama. Kembali dengan saya JKING Renius, 28 Maret 2010. Yang pertama, kebaktian Nawastu akan diadakan siang ini 1.30, diadakan secara streaming juga. Terus doakan agar seluruh jemaat terberkati Tuhan. Kedua, kebaktian host sore ini akan diadakan secara streaming jam 4 sore. Doakan, ikuti bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Tetap semangat. Kebaktian Wolongong akan kita adakan secara streaming pada hari Sabtu 11 April jam 2 siang. Doakan agar seluruh jemaat terus bertumbuh dalam iman. Doakan untuk acara Paskah tahun ini. Sehubungan dengan adanya situasi yang tidak kurang baik saat ini, maka acara Paskah yang gabungan yang sedianya akan kita adakan kebaktian Padang. Maka kebaktian ini, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kalau kebaktian Padang ditiadakan. Kebaktian Paskah akan disesuaikan dengan keadaan berikutnya. Ikuti update dari pastoral. Offering. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan offering, silakan transfer ke akun Indonesia Christian Fellowship NIBB dengan nomor BSB 082332, nomor akun 8359400914. Sekian warta jemaat untuk minggu ini. Tetap saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu sekalian, untuk kita mengajarkan doa syafaat kita pada hari ini Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan, atas firman yang kami dengar pada saat ini Bapa. Biarlah firman ini menguatkan kehidupan kami, menguatkan sidang jemaat kami Tuhan, menguatkan orang yang sakit Tuhan, menguatkan segala sesuatu yang Kau berikan untuk kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Amin. Bapa,
hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Bapak Petrus Haryono yang telah membawakan firman, memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan, memberikan hikmat yang lebih Tuhan, marifat-Mu yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk keadaan dan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, karena kami percaya Tuhan melalui Tuhan kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kota, Engkau yang memulihkan setiap negara yang ada terjangkit virus corona ini Bapak. Biarlah semuanya pulih Tuhan dengan cepat Tuhan, karena kami percaya Tuhan wabah ini Tuhan bukan datang daripada Engkau Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar Tuhan dari apapun yang kami dengar, apapun yang kami dapat pada kondisi pada saat ini Bapak. Bapak, biarlah Tuhan kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan dalam keadaan lemah Tuhan, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan takut Tuhan pada saat-saat ini, tapi kami bawa Tuhan semua Tuhan kehidupan kami untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, untuk kami lebih berdoa lagi, bersujud di bawah kaki-Mu untuk menyembah-Mu Tuhan. Amin. Karena kami percaya Tuhan setiap firman yang kami dengar itu menguatkan kami pada kondisi saat ini Bapak. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menguatkan mereka di saat mereka susah, Kau yang menghibur mereka Tuhan di saat mereka takut Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang besar Tuhan, bahwa setiap kehidupan para sidang jemaat-Mu Tuhan, Kau yang memulihkan, Kau yang menuntun Tuhan, Kau yang menguduskan Tuhan setiap apapun kondisi yang ada pada saat ini Bapak. Biarlah kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan kehilangan pekerjaan Tuhan, Kau kembalikan berlipat kali ganda Bapak. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberkati kami, bahwa Engkau yang memberikan kami pekerjaan itu Tuhan. Biarlah setiap firman, setiap apapun Tuhan kami dengar menjadi kekuatan supaya kami bisa bertumbuh bersama-sama. Karena kami percaya Tuhan pekerjaan itu adalah pekerjaan untuk memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat bagi kehidupan banyak orang Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini Bapak. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kondisi yang ada pada saat ini Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.